Minasan, konnichiwa, balik lagi di minggu keempat mata kuliah komunikasi massal video ketiga. Bahasan minggu ini kayak seru banget ya, jadi saya banyak ngomong dan videonya jadi terbagi menjadi tiga bagian. Soalnya kalau bagiannya terlalu panjang-panjang, takutnya kalian akan mudah bosan. Jadi saya bagi-bagi. Oke, saya akan share screen lagi. Kita akan lanjut membahas mengenai media berikutnya, yaitu televisi. Oke, kita langsung lanjut saja. Oh, mana nih? TV, TV, TV. Nah, let's talk about TV. Coba, pertanyaan yang saya ajukan di slide adalah, mampukah bertahan TV atau televisi yang ada di rumah kita ya, stasiun-stasiun TV yang hari-hari ada seperti RCTI, SCTV, dan lain sebagainya. Mampu nggak sih mereka bertahan? Gimana menurut kalian? Nah, kita akan bahas nih. Sekarang TV itu kan banyak jenisnya ya. Ada TV yang standar kita tonton harian, ada yang TV berlangganan, berbayar, ada yang TV yang sistemnya on demand, dan lain sebagainya. Mana sih yang lebih sering kalian tonton? Seberapa sering kalian masih nonton stasiun TV yang setiap hari ada? Berapa jam kalian nonton RCTI atau Antv dan lain sebagainya? Mana sih yang lebih banyak kalian tonton sekarang? TV atau mungkin bahkan YouTube yang sebenarnya kalian tonton? Oke. Sekarang untuk sejarah televisi kalian coba baca aja buku kalian ya. Ada sejarahnya di sana seperti apa supaya tidak terlalu panjang. Nah, saya mau langsung bahas aja terkait karakteristik televisi. Nah, kalau misalnya kita lihat, TV itu sebenarnya untuk biaya produksi hampir sama dengan film. Biaya produksi itu tinggi banget, guys. Dan banyak stasiun TV yang tidak bisa bertahan kalau mereka tidak mendapatkan iklan yang cukup. Nanti kita akan bahas juga ya terkait dunia periklanan ini. TV itu biayanya tuh gede banget. Dalam satu hari itu biaya produksi mereka itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Jadi kalau mereka nggak bisa dapat kue iklan yang cukup, mereka nggak akan bisa bertahan. Kemudian TV itu pastinya audiovisual, pesan yang ditampilkan harus lengkap, harus ada suara, dan harus ada gambar. Gambarnya juga harus gambar yang bergerak ya. Yang ketiga, jangkauannya luas, terutama kalau TV-nya itu bersifat nasional. Apalagi kalau di Indonesia ya, karena kita kebanyakan TV-nya itu nasional. Walaupun sebenarnya tuh agak melanggar peraturan sih. Aturan di Indonesia tuh sebenarnya TV nasional tuh cuma boleh RRI, tapi ya begitulah ya. Kita sekarang akhirnya punya berapa belas televisi yang sifatnya nasional. Pemirsanya heterogen, mulai dari anak-anak, dewasa sampai yang sudah manula, itu juga mereka adalah penonton televisi. Dan TV dibatasi oleh waktu tayang dan faktor durasi. Jadi kadang-kadang informasi yang disampaikan juga harus dimampatkan atau harus dibikin singkat. Oke. Nah sekarang, mana nih saya supaya tidak menghalangi? Pindah dulu Mias. Oke. Nah ini saya dapat data di tahun 2020. Datanya dari Nielsen ya, mereka melihat di kuartal ketiga 2020, tapi datanya keluar di tahun 2021. Sebenarnya seberapa lama sih orang itu menonton TV dalam satu hari? Kalau yang biru tua nih yang di atas, yang di bawah biru tua itu nonton traditional TV. Kalau yang biru muda itu yang TV connected devices. Jadi TV yang memang kita nonton dari alat kita gitu ya, YouTube dan lain sebagainya lah ya. Nah, kalau misalnya dilihat, kalau untuk usia 12 sampai 17 tahun, mereka lebih banyak memang nonton yang TV connected devices. Jadi bukan traditional TV. Lebih banyak mereka nonton sebanyak 1 jam 16 menit rata-ratanya. Kalau untuk yang traditional TV mereka nonton rata-rata hanya 53 menit.
Untuk usia 18 sampai 34 itu juga sama, dikuasai oleh TV connected device, tapi untuk usia 35 ke atas, apalagi sampai 65 tahun ke atas, mereka masih lebih banyak menonton traditional TV. Bahkan kalau usia 50 tahun ke atas itu lebih dari hampir 5 jam ya, 5 jam lebih mereka habiskan untuk menonton TV dalam satu hari. Nah, kalau misal kita lihat nih, TV tuh jenisnya seperti apa sih? Nah, ada yang namanya TV nasional. Ini adalah yang jangkauannya di satu negara ya. Ya, tapi ya itu tadi yang saya bilang, sebenarnya kalau Indonesia harusnya TV yang nasional itu hanyalah RRI. Tidak boleh ada swasta yang nasional. Tapi entah kenapa pada prakteknya TV-TV swasta ini pun menjadi TV nasional. Kemudian ada yang namanya TV lokal yang jangkauannya hanya di satu kota tertentu saja, misalnya JAK TV. Saya nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak karena udah jarang banget saya nonton TV. JAK TV, O Channel, dulu ada Space Tune, misal sekarang udah nggak ada. Lalu ada lagi waktu itu masih ada Banten TV dan lain sebagainya ya. Kemudian ada televisi berjaringan, yaitu dia menjangkau lebih dari satu kota, tapi harus melalui stasiun lokal. Nah, dulu tuh ini yang dilakukan sama TV nasional kita. Mereka awalnya berjaringan, jadi RCTI itu dulu tuh di Bandung ya kalau nggak salah. Pusatnya di Bandung, SCTV itu di Surabaya, Antv itu di Lampung, Indosiar tuh di mana ya, saya lupa deh. Kemudian mereka bikinlah cabang di Jakarta, tapi ujung-ujungnya di Jakarta yang menjadi pusat. Kemudian mereka bikinlah stasiun-stasiun lokal yang berjaringan. Jadi sebenarnya hampir sama sistemnya dengan radio jaringan gitu. Tapi pada akhirnya kita menjadi televisi nasional ya. Dari satu tempat semua disebarin secara nasional. Ingat, kalau berjaringan satu tempat, saya punya stasiun TV utamanya, kemudian ada RCTI Bandung, ada RCTI Semarang misalnya, yang sistemnya lokal di mana mereka punya acara sendiri, tapi ada acara-acara yang memang ditayangkan secara nasional kayak gitu. Ada acara-acara yang ditayangkan di seluruh jaringan televisi, tapi masing-masing stasiun lokalnya harusnya punya acara sendiri-sendiri. Oke. Kemudian ada yang namanya televisi satelit, jadi menggunakan satelit sebagai alat pemancar, dan juga ada TV kabel yang menggunakan kabel untuk menyiarkan acara dari stasiun ke setiap pesawat televisi. Bedain ya antara televisi satelit dengan televisi kabel. Kalau misalnya kan sekarang suka ada berbagai macam, ada Telkomvision, Indovision, apalah Vision itu ya. Kadang-kadang suka bilangnya, oh pasti tuh TV kabel. Ntar dulu, lihat dulu. Kalau dia memang menggunakan kabel, lalu ada decoder, colok langsung ke kabel, berarti itu memang TV kabel. Tapi kalau dia di rumahnya ada piringan kecil itu untuk menangkap sinyal dari satelit, jadi itu sebenarnya adalah TV satelit. Jadi tolong kalian bedakan. Nah, sebenarnya apa sih yang berubah dengan adanya sekarang ada Netflix, ada Hulu, ada YouTube, ada HBO. Di Indonesia kita punya WeTV misalnya ya, terus ada ditambah lagi ada Disney Hotstar, Disney Plus, Hotstar, dan lain sebagainya. Menurut teman-teman apa sih yang berubah? Coba, yang pasti nih, pertama, kita tidak kalau sekarang televisi yang mengikuti apa yang kita butuhkan. Kita nggak ngikutin apa yang ditayangkan oleh televisi. Ya nggak sih? Kalau dulu, misalnya bangun jam 4 pagi atau jam 5 pagi misalnya, nyetel TV, adanya ceramah, ya lu tonton ceramah. Adanya berita, ya nontonnya berita. Tapi kalau sekarang dengan adanya berbagai macam TV-TV digital ini gitu, bangun jam 5, gue nggak mau nonton ceramah, gue mau nontonnya ini. Kita bisa menonton apa yang kita suka kapanpun kita mau, kapanpun dimanapun kita mau. Kita bisa nonton TV bukan cuma di rumah,
bukan cuma di kantor, mungkin kalau di kantor ada TV, tapi di perjalanan kita bisa nonton TV, kita bisa nonton Disney gitu kan, bisa nonton, Avatar: Endgame dari manapun, kapanpun kita mau, bisa nonton Game of Thrones di perjalanan, bisa nonton layangan putus gitu kan sambil nunggu kereta misalnya. Dan kita tidak terbatas dengan acara-acara apa namanya, dikasih sama stasiun-stasiun TV itu. Jadi nggak usah, aduh acaranya kuliner lagi, aduh acaranya ini lagi. Kita bisa menentukan kita mau nonton apa. Di YouTube misalnya, channel-nya banyak banget. Gue maunya nonton ini nih sekarang. Bisa nggak? Bisa. Kita nggak harus, entar nih acaranya baru tayang besok misalnya, nggak harus kayak gitu. Jadi sudah, kebiasaannya menjadi berubah dengan adanya televisi-televisi ini. Nah, nanti kemudian yang berubah lagi apa? Dunia periklanan. Kalau dulu kita, terpaksa nonton iklan gitu kalau di TV tradisional, kalau di sini kita bisa milih, lo mau bebas dari iklan hidupnya langganan, mau tetap nonton ada iklannya boleh, silahkan gitu kan. Kalau di YouTube misalnya seperti itu. Atau misalnya, gue kan langganan Disney, gue langganan Netflix, itu nggak ada iklan dong harusnya, iya. Tapi akhirnya iklannya itu, kita tetap dapat, paparan iklan nggak? Tetap dapat. Dari mana? Dari konten di dalam, film-film atau acara-acaranya sendiri. Nanti kita akan bahas lebih detailnya ya, terkait dunia periklanan dan perubahannya dengan, perubahan media massa, yang terjadi sekarang ini. Nah, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom, forum atau di kolom komentar juga boleh kalau mau bertanya. Nanti saya akan cek dan saya akan, jawab pertanyaan teman-teman. Oke, nah itu dia materi kita di pertemuan di minggu 4 ini. Saya sudah membahas mengenai film dan juga televisi. Semoga, bahasan yang saya berikan bisa dimengerti dengan baik, dan kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk selalu bertanya ya. Semoga teman-teman sehat selalu, kita ketemu lagi di video pembelajaran minggu berikutnya. Dadah!